Oke, balik lagi ngebahas anime Attack on Titan, yang dimana episode 10 kemarin sudah Mimin jelasin di channel ini. Nah, di video kali ini Mimin akan lanjutin ceritanya lagi ya guys, yaitu episode 11 yang mungkin teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan cerita di animenya. Akan tetapi yang jelas di video ini bakalan mengandung spoiler lagi. Jadi buat kalian yang hanya ngikutin animenya saja dan nggak ngikutin manganya, sebaiknya close aja videonya. Oke, langsung saja, nggak usah kebanyakan gaya, itunya malah kejepit. Ya, kita putar intronya. Nah, setelah Eren dan para pasukan pengintai Paradis menunjukkan kekuatan penghancur dari kekacauan ini pada dunia, yang dimana saran pertama dari Nona Kiyomi telah dilakukan. Ya, di scan ini kita diperlihatkan lagi betapa kuatnya kekuatan penghancur yang dimiliki Pulau Paradis sekarang, yang dimana distrik pengasingan yang ada di Marley ini sudah porak-poranda akibat serangan itu. Lalu Kapten Magat pun mendiskusikan sesuatu hal yang penting bersama Reiner, Cole, Porco, dan Pieck setelah menyelidiki kematian base Titan. Tetapi di sini Reiner dan Pieck nampaknya menemukan kejanggalan setelah menemukan potongan tubuh Zeke, lalu beranggapan kalau Zeke pasti selamat dan kematian itu hanya untuk mengelabui kita. Nah, kecurigaan Pieck kepada Zeke memang sudah dari 4 tahun yang lalu, yang dimana Zeke sudah mulai mengumpulkan sekutu dari pasukan Marley dan mengambil alih misi pengamatan Paradis 4 tahun yang lalu. Terlebih lagi setelah kejadian ini nampaknya buktinya semakin kuat, yang dimana ditemukan peralatan 3D milik pasukan pengintai Paradis yang menggunakan teknologi Marley, serta pesawat yang digunakan oleh pasukan pengintai dari Paradis untuk kabur. Menurut Pieck itu tidak bisa dioperasikan tanpa pelatihan militer di Marley. Jadi di sini semuanya terungkap ya guys, bahwa Zeke sudah ditetapkan sebagai pengkhianat. Namun di sini Kapten Magat tidak akan membiarkan hal itu berlalu dan berniat melakukan rencana yang sudah diperkirakan Willy Taber, di mana rencana ini memanfaatkan para pejabat dan jurnalis asing yang menyaksikan serangan Paradis ke Marley. Pastinya akan menyebarluaskan fakta tentang bahayanya Pulau Paradis, dan tak lama lagi kekuatan dunia pasti akan bersatu dan membentuk aliansi. Jadi di sini Kapten Magat tidak akan menunggu sampai jabatan Zeke berakhir dan berniat menjalankan rencana bumi hangus pada Pulau Paradis dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Namun di sini Cole berpikiran kalau 6 bulan itu terlalu lama. Itu dikarenakan Cole ingin menyelamatkan Gaby dan Falco secepatnya. Tetapi di sini Kapten Magat mengatakan kepada Cole, kita tunggu saja sampai pasukan aliansi berkumpul. Jika kita menyerang Pulau Paradis sekarang, sama saja dengan misi bunuh diri. Namun di sini Reiner beranggapan bahwa Zeke pasti juga berpikiran seperti itu, bahwa pasukan Marley tidak akan melancarkan serangan balik secepatnya, dan Zeke bukan tipe orang yang tinggal diam dan menunggu apa yang akan terjadi dalam 6 bulan tanpa menyusun rencana. Jadi di sini Reiner mengatakan kepada semuanya, kita tidak bisa menunggu selama 6 bulan sampai pasukan aliansi berkumpul, dan kita harus lancarkan serangan sergapan ke Pulau Paradis secepatnya. Nah, di scan selanjutnya terlihat Gaby dan Falco yang berhasil kabur tiba-tiba berhenti di dekat sungai untuk istirahat. Lalu Gaby pun meminum air yang ada di sungai itu. Namun ketika Gaby sedang duduk dan meminum air yang ada di sungai, Falco pun melihat band Eldian yang masih melekat di lengan Gaby dan menyuruh Gaby untuk melepaskan band Eldian itu. Namun Gaby beranggapan kalau orang awan yang melihatnya nanti tidak akan tahu apa ini. Namun di sini Falco masih bersikeras menyuruh Gaby untuk melepaskan gelang itu sampai-sampai Falco mencabutnya sendiri. Ya, akibat perbuatan Falco yang mencabut band Eldian yang ada di lengan Gaby secara paksa, di sini Gaby pun murka dan mendorong Falco sampai jatuh ke tanah. Dan Gaby mengatakan kepada Falco, aku orang Eldian yang baik. Kalau aku tidak pakai ini, aku jadi sama seperti penjahat yang ada di pulau ini. Nah, di dalam perkelahian Gaby dan Falco tiba-tiba muncullah seorang bocah perempuan bernama Kaya yang muncul dari balik pohon. Lalu ia menanyakan kepada Gaby dan Falco, kalian berasal dari mana? Namun di sini Gaby tak bisa berkata apa-apa.
Namun dengan sikap tenangnya Falco pun mengatakan kami benci rumah kami dan akhirnya bisa kabur. Jadi sekarang kami tidak mau pulang. Nah, Kaya yang mengetahui bahwa Falco dan Gaby pasti lapar, langsung mengajak mereka berdua untuk makan ke rumah keluarga Browse yang menjadi keluarga angkatnya di sini. Namun setelah mereka tiba di rumah keluarga Browse, di sini lagi-lagi Gaby berpikiran aneh-aneh dan berniat untuk kabur dengan menggunakan kuda yang ada di kediaman Browse. Tetapi Falco menasihati Gaby dan mengatakan, "Kau ini bicara apa? Kita akan tertangkap jika kita melarikan diri tanpa berpikir panjang. Jadi menurut Falco yang terpenting kita bisa tinggal di sini dulu untuk beberapa hari dan kita bisa juga bekerja di sini. Jadi kamu jangan mengatakan hal-hal bodoh lagi. Nanti akan kujelaskan semuanya." Lalu di sini Kaya mengajak mereka masuk ke dalam rumah untuk makan bersama keluarga Browse. Nah, setelah itu mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di sini ayah angkat Kaya tiba-tiba berdiri dan mengatakan kepada mereka berdua, "Untuk apa kalian lari dari rumah?" Namun di sini Gaby hanya terdiam dan hanya Falco yang memberikan salam kepada keluarga Kaya dan mengatakan kepada mereka sekeluarga bahwa nama saya adalah Ben dan adik saya Mia. Kami memutuskan kabur dari rumah dikarenakan ada masalah keluarga. Jadi jika ada yang bisa saya kerjakan di sini, saya akan lakukan apapun untuk membantu di keluarga ini. Jadi tolong izinkan kami tinggal di sini untuk beberapa hari. Lalu di sini ayah angkat Kaya pun mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya dan mengatakan kepada mereka selamat datang di peternakan Browse, yang tak lain adalah keluarga Sasa. Namun di sini mereka belum mengetahui bahwa keluarga Browse adalah keluarga Sasa. Oke, kita lanjut ke scan selanjutnya, yang dimana Nona Kiyomi memberikan ucapan selamat kepada petinggi Paradis, yang dimana setelah mereka berhasil menciptakan kerjasama yang cukup baik walau tak sepenuhnya lancar, kini memuji langkah berani kerajaan New Eldian dalam penyerangannya di distrik penampungan. Lalu di sini Nona Kiyomi juga memberikan hadiah ke Pulau Paradis, yaitu sebuah pesawat terbang dengan teknologi yang lebih maju yang menggunakan bahan bakar batu Iceberg. Yang dimana setelah beberapa tahun penelitian yang dilakukan negeri Isuru, akhirnya menghasilkan sebuah inovasi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Lalu di scan selanjutnya, yang dimana Kapten Hanji dikerumuni wartawan atas bocornya informasi penahanan Eren serta warga yang meminta penjelasan atas ditahannya Eren. Yang dimana di sini setelah mengungkapkan kebenaran 4 tahun yang lalu tentang dunia kepada semua orang yang berada di Pulau Paradis, bahwa musuh Paradis adalah seluruh dunia. Tetapi di sini kemenangan Eren yang dipersembahkan kepada Paradis malah tidak dihargai oleh militer Paradis dan malah menjadi tahanan. Tetapi di sini Kapten Hanji hanya mengatakan kepada wartawan bahwa situasi dunia sudah berubah. Lalu Kapten Hanji pun masuk ke dalam markas militer Paradis untuk menemui keempat orang yang telah membocorkan informasi soal Eren kepada publik. Nah, di sini kita bisa melihat kekesalan Hanji kepada Vlog dan ketiga rekannya dan mengatakan kepada Vlog, "Kenapa kalian melakukan hal ini?" Ya, alasan Vlog di sini tentu saja untuk membebaskan Eren dari penjara. Dan Vlog beranggapan di dalam misi itu Eren tidak melakukan kesalahan apapun. Ia cuma melakukan apa yang seharusnya ia lakukan karena Eren pada saat itu menghadapi musuh yang sangat kuat. Dan kemenangan ini adalah kekuatan gemuruh yang luar biasa. Jadi ini adalah hak keberadaan kami untuk membela Eren karena Eren telah menyelamatkan nyawa setiap warga kerajaan New Eldian. Namun Hanji di sini nampaknya tidak setuju. Itu dikarenakan kemenangan ini bisa menjadi ancaman bagi Paradis. Itu dikarenakan seluruh dunia mungkin akan melakukan serangan habis-habisan kepada Pulau Paradis. Jadi tak ada jaminan kalau kekuatan gemuruh Paradis bisa menyelamatkan nyawa kita semua. Lalu mereka berempat pun ditahan dan kita ke scan selanjutnya, yang dimana Mikasa menemui Louis yang sudah ada di dalam penjara. Lalu Louis di sini mengingat di mana Mikasa pernah menyelamatkannya, dan itu alasan Louis bergabung ke dalam pasukan pengintai untuk bisa lebih dekat dengan Mikasa. Nah, di scan selanjutnya di mana terlihat Komandan Vixis sedang menggali informasi kepada Yelena. Dan nampaknya Komandan Vixis mencurigai Yelena dalang dibalik bocornya informasi penangkapan Eren.
yang menyebabkan Vlog dan ketiga rekannya itu ditahan. Karena sewaktu upacara pembukaan rel kereta api di Tours, orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa Yelena di sel itu adalah Vlog. Dan Vlog sempat membawa Yelena untuk melihat-lihat properti terdekat di sekitar lokasi itu. Dan di sini Komandan Vixis beranggapan kalau ia sudah melakukan kontak dengan Eren. Itu dikarenakan lokasi properti itu tidak jauh dari rumah Eren. Nah, di scan selanjutnya yang dimana Gaby dan Falco setelah mendapat makanan, kini mereka bekerja membantu membersihkan kandang kuda yang ada di kediaman Braus. Dan sepertinya kuda ini sangat kesal setelah melihat wajah Gaby. Lalu kuda ini langsung menggigit kepala Gaby hingga ia terjatuh. Nah, setelah Gaby dan Falco membersihkan kandang kuda, di sini Kaya mengajak mereka berdua untuk makan siang. Namun di sini Kaya sudah mengetahui kalau mereka berdua berasal dari negara Marley. Rupanya pada saat Kaya melihat mereka berdua bertengkar di dekat sungai, Kaya sempat mendengar pembicaraan mereka. Gaby yang merasa ditipu oleh Kaya lalu mengambil garpu rumput untuk menyerang Kaya. Namun untungnya ada Falco yang menghalangi Gaby. Bahkan setelah mengetahui dirinya akan dicelakai oleh Gaby, di sini Kaya masih membela Gaby dan Falco. Nah, setelah kejadian itu Kaya mengajak Gaby dan Falco ke lokasi yang dimana ibunya dimakan hidup-hidup oleh Titan. Di sini Kaya meminta penjelasan kepada Gaby. Kenapa ibunya harus mati secara mengenaskan? Terlebih lagi ibunya pada saat itu sedang lumpuh dan hanya bisa berbaring. Namun untungnya ada Falco di sini yang bisa mengerti perasaan orang lain dan ia berhasil menenangkan perasaan Kaya saat itu. Dan sekian akhir video ini, Kaya mengundang mereka berdua untuk makan di restoran. Yang dimana di dalam restoran ini terdapat orang Marley yang bekerja. Dan Kaya berencana untuk mempertemukan mereka. Dan Gaby pun mengatakan kepada Kaya, "Kenapa kau mau membantu kami?" Di sini Kaya mengatakan kalau ia ingin seperti Sasha. Nah, oke guys, videonya saya akhiri sampai di sini dulu. And tetap pantau channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.